Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia, bukti Shin Tae-yong tidak tutup mata dengan talenta di BRI Liga 1. Pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia punya arti yang penting. Malik Rizaldi jadi bukti bahwa talenta bagus yang ada di BRI Liga 1 tetap dipantau pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Selama ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa Shin Tae-yong kurang memperhatikan liga domestik. Sebab dia jarang terlihat hadir di stadion untuk menyaksikan laga BRI Liga 1. Shin Tae-yong justru rajin berburu pemain ke luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat safari ke Belanda dan beberapa negara Eropa lain untuk menyaksikan aksi calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Namun tudingan itu terpatahkan dengan pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia. Pencarian talenta keturunan berlanjut akan tetapi pemain lokal juga dapat apresiasi. Malik Rizaldi awalnya tidak masuk dalam daftar 22 pemain Timnas Indonesia. Namun sebuah kabar baik datang bagi pemain 27 tahun itu. Menyusul cedera yang dialami Yance Sayuri, Shin Tae-yong harus memanggil pemain baru. Dia kemudian memilih Malik Rizaldi sebagai pengganti. Jika dilihat dari performa, pemanggilan Malik Rizaldi bisa dibilang objektif. Sebab dia tampil sangat bagus untuk Madura United. Dia membawa timnya lolos ke final BRI Liga 1, mencetak 13 gol dan 4 assist. Malik Rizaldi sekaligus jadi bukti bahwa pemain yang tampil bagus di BRI Liga 1 juga bakal dilirik Shin Tae-yong. Malik Rizaldi memberi harapan bagi talenta lokal bahwa pintu Timnas Indonesia terbuka bagi semua pemain. Penyerang utama Liga Jerman gabung Timnas Indonesia, PSSI pastikan bukan Ole Romani dari Belanda. PSSI beralih melirik pemain utama Liga Jerman bernama Philipp Tietz. Tadinya Ole Romani dari Belanda, diharapkan PSSI dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat kualifikasi Piala Dunia. Ole Romani masih membutuhkan waktu untuk meminta persetujuan keluarganya di Belanda. PSSI berusaha mendapatkan Philipp Tietz dapat bergabung Timnas Indonesia memperkuat persiapan pertandingan Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membutuhkan pemain grade A untuk mengisi lini depan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih kekurangan skuad memperkuat penyerangan. Philipp Tietz bermain di Bundesliga Jerman klub FC Augsburg. Peluang striker tangguh kecil gabung Timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir cari opsi lain. Ketua PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong terus berupaya merekrut pemain grade A dari Eropa. Erick Thohir mengatakan tidak mudah merekrut pemain grade A, terutama pemain grade A posisi striker. PSSI sangat ketat melakukan penjaringan pemain striker grade A. Ole Romani salah satu striker pemain grade A yang diincar PSSI. Pemain asal Belanda itu berkali-kali dihubungi PSSI, namun belum memberikan kepastian jawaban. Shin Tae-yong terus berjuang menyusun skuad Timnas Indonesia. Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak versus Indonesia. Shin Tae yang punya kesempatan membalas kekalahan dari Irak. PSSI sudah lama mengincar Ole Romani bergabung skuad Timnas Indonesia. Ole Romani masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuad Timnas Belanda. Namun nama Ole Romani belum kunjung masuk skuad Timnas Belanda. Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung Timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung Timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal.
Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Amunisi timnas Indonesia kembali bertambah, satu pemain grade A siap dinaturalisasi. Gelombang pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini. Setelah proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven diproses, kini terdapat satu pemain keturunan lagi yang berminat membela timnas Indonesia. Ia adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan grade A yang berkarier di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Kabar kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia dibocorkan oleh Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Pengamat sepak bola sekaligus content creator itu menyebutkan Jairo Riedewald bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan Mei. Sebelum datang ke Indonesia, Jairo Riedewald masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini, di mana Liga Inggris masih menyimpan 1 pekan terakhir pada Mei. Pasca itu Jairo Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi timnas Indonesia. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Jairo Riedewald sangat minat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, Jairo Riedewald sudah menolak untuk membela timnas Suriname. Terlebih, Jairo Riedewald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Jairo dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya nama Jairo Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tevreden, ditolak oleh Jairo Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Walhasil dengan demikian, kabar yang muncul pada awal April itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia. Bisa dibilang karier dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Jairo Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut Bung Ropan, Jairo Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat 2 tim yang meminatinya. Pemain Liga Jerman Ethan Kohler siap dipanggil Ketua PSSI Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin maju menarik pemain keturunan Indonesia ingin bermain di timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia dari Eropa terang-terangan ingin gabung timnas Indonesia. Ethan Kohler, pemain Liga Jerman ini mengharapkan Ketua PSSI Erick Thohir dapat menghubunginya. Ethan Kohler menyatakan siap bergabung timnas Indonesia dengan posisi sebagai bek. Ethan Kohler ternyata berasal dari Bali, Amerika Jerman. Nenek Ethan Kohler berasal Bali, Indonesia. Ayahnya berasal dari Jerman. Ethan Kohler dan keluarganya tinggal di Amerika. Saat ini Ethan Kohler tergabung dalam klub Werder Bremen U19 Liga Jerman.
PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia, Shin Tae yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia. Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Shin Tae yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Tae yang sudah tahu kelemahan pemain timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Tae yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Skenario timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebentar lagi timnas Indonesia akan memainkan 2 laga penutup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi Irak dan Filipina. 2 laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia yang menang 2 kali atas Vietnam pada 2 laga terakhir saat menduduki posisi kedua dengan 7 poin. Terpaut 5 poin dari Irak yang sudah memastikan tempat di putaran ketiga di posisi puncak dan unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Dengan ini secara matematis, Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Pintu yang lebih dekat ke Piala Dunia 2026 pertama kali dimainkan di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apabila lolos ke putaran ketiga, Indonesia akan bergabung dengan 17 negara lainnya yang akan dibagi dalam 3 grup di mana 2 tim teratas setiap grup memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia. Namun, selain 1 kemenangan, masih ada skenario lain untuk melaju ke putaran ketiga. Berikut skenario Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Indonesia menang 1 laga di antara melawan Irak atau Filipina, maka apapun hasil dari Vietnam, Garuda dipastikan lolos ke putaran ketiga karena memiliki 10 poin. Poin ini sudah tak terkejar dari raihan poin maksimal Vietnam yaitu 9 poin apabila meraih 2 kemenangan pada 2 laga sisa melawan Filipina dan Irak. Jika Indonesia seri 2 kali melawan Irak dan Filipina dan di sisi lain Vietnam meraih 2 kali kemenangan, maka Indonesia masih lolos ke putaran ketiga apabila unggul selisih gol. Lalu apabila Indonesia seri sekali dan kalah sekali, pasukan Shin Tae masih dapat melaju ke putaran ketiga jika Vietnam hanya meriah 1 kali kemenangan. Jika Indonesia menelan 2 kali kekalahan melawan Irak dan Filipina, maka Merah Putih masih dapat lolos ke putaran ketiga. Skema ini dapat terlaksana apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan sisanya kalah. Indonesia juga masih dapat lolos ke putaran ketiga apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan 1 kali imbang dengan catatan selisih gol mereka tak lebih baik dari Indonesia.